Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini saya mau cerita sedikit mengenai buku yang pernah saya baca yang berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa. Buku ini karya penulis Indonesia yang bernama Alfi Syahrin dan terbit pertama kali itu di tahun 2019, tepatnya itu di tanggal 1 November 2019. Dan buku ini tuh terdiri dari beberapa cerita-cerita pendek yang cukup relate dengan kehidupan sehari-hari. Jadi buku ini tuh menggambarkan tentang kondisi yang mana terkadang realita yang terjadi itu atau realita kehidupan yang terjadi itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan kali ini saya mau bahas sedikit atau salah satu cerita yang ada di buku ini yang membahas mengenai standar kesuksesan. Apa sih standar kesuksesan itu? Mungkin sebagian dari kita pernah dengar pada saat masih sekolah atau kuliah dulu kata-kata seperti ini. Mending kamu jadi dokter aja deh nanti. Udah bisa bantu banyak orang dan gajinya juga gede loh. Atau ada yang bilang, mending kamu jadi PNS aja deh, masa depan kamu terjamin loh sampai masa pensiun nanti. Atau ada juga yang bilang, mending kamu jadi pengusaha aja deh, kamu bakalan punya banyak waktu luang dan mungkin penghasilannya bakalan jauh lebih besar. Tapi pernah nggak sih kita mikir, arti sukses buat diri kita sendiri itu apa? Apakah ketika kita sudah punya profesi-profesi di atas, itu kita dianggapnya sudah sukses, atau ketika kita sudah punya banyak uang, artinya kita udah sukses. Karena banyak banget orang-orang yang berpikir seperti itu. Kalau kesuksesan itu haruslah sama, harus sesuai dengan standar umum yang ada. Harus jadi dokter, pengusaha, dan sebagainya. Dan seringkali kita tuh dituntut untuk mengikuti standar-standar yang dibuat orang lain ini. Dan kalau kita nggak mencapai itu semua, kita dianggapnya itu nggak sukses. Padahal sebenarnya kesuksesan itu nggak punya standar khusus. Dan yang sering banget kita dengar, itu hanyalah standar sukses yang diciptakan oleh lingkungan atau media. Mungkin saya ambil salah satu orang sukses di dunia, yaitu Bill Gates. Bill Gates itu mendirikan Microsoft pertama kali di tahun 1972, di saat teknologi belum semasif sekarang, dan di tahun itu juga orang-orang menggunakan komputer itu masih sangat jarang banget. Dan kalau misalnya Bill Gates mengikuti standar kesuksesan pada masa itu, mungkin sekarang kita nggak kenal yang namanya Microsoft. Dan di buku ini, si penulis tuh lebih menegaskan lagi, kalau kita bisa sukses dengan cara kita sendiri, tanpa harus mengikuti standar-standar yang diciptakan oleh lingkungan atau media. Intinya, disampaikan kalau kita itu nggak boleh terperangkap atau berpatokan oleh standar orang lain. Mungkin kita bisa jadiin itu sebagai motivasi kita buat lebih maju ke depannya. Tapi jangan sampai kita jadi minder, nggak percaya diri. Karena setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan kita lebih tahu apa sih yang terbaik buat diri kita. Dan tidak mengikuti standar orang lain bukan berarti kita nggak sukses. Kita bisa sukses dengan cara dan versi kita sendiri. Tapi ingat, tetap harus berusaha melakukan yang terbaik. Dan kalau misalnya gagal, ya coba lagi, perbaiki lagi. Dan jangan lupa juga berdoa. Mungkin nanti saya mau masukin sedikit audiobook dari novel ini. Yang menurut saya kata-katanya cukup bagus dan menarik. Tataplah langit biru dan arahkan awan itu. Lihat, bagaimana awan-awan itu terbentuk, seperti begitu acak, berantakan, tak simetris, tak selalu berpola, namun perhatikanlah. Ia tak butuh simetris dan teratur untuk terlihat indah. Ia tak butuh standar tertentu untuk tetap indah. Awan tetap menjadi awan dengan bentuknya yang berantakan dan tak simetris. Ia malah tampak seperti istana kapas, indah dan menakjubkan, tanpa butuh standar. Oh ya, sebelum saya tutup, mungkin saya mau nanya ke Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Apa sih arti sukses menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Dan nanti untuk yang jawab, mungkin saya traktir kopi. Dan kalau menurut saya sendiri sih, salah satu arti sukses menurut saya itu sekarang ketika saya bisa check out Shopee tanpa mikirin harga, promo, dan gratis ongkirnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.